Oh jangan salah Pak, Jepang itu saya sudah berapa kali ke sana, akhlaknya tinggi Pak. Tidak ada tukang tipu. Pejabatnya baru dituduh korupsi, mundur dan bunuh diri. Kita sudah tertuduh, bahkan terponis, bahkan terpidana, sudah terbukti, sudah dipenjara, tidak malu jadi caleg. Apalagi kita lihat negara kita, bandingkan negara Eropa, barangkali yang banyak dosanya dibanding Indonesia. Oh, jangan salah Pak, mereka banyak dosanya tapi cerdas. Punya teknologi yang bisa mengantisipasi bencana alam. Beberapa saat yang lalu ketika terjadi angin taifun di Jepang, saya ada di sana Pak. Saya mau khotbah Jumat di sana. Mereka tidak panik. Kenapa? Mereka punya teknologi. Sebelum terjadi, 24 jam sebelum terjadi, di handphonenya sudah dia tahu angin itu sudah di sini sekarang. Lagi sekian jam sampai di lokasi kita. Apa di Indonesia? Sejak 2012, ternyata alat pencatat deteksi dini tsunami sudah rusak. Sejak 2012, baru Pina kasih tahu Ki. Kalau begini negara kita, jangan salah. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kejadian di Palu, Donggala, Sigi menjadi pelajaran buat kita semua. Merugi orang yang diberikan teguran oleh Allah, lalu tidak mengambil iktibar pelajaran dari itu. Ya ko yalenno paringarseng, yalenno paringereng. Kau sudah ditegur, lalu kau tidak ingat juga. Inna azabi lazadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih. Bencana alam ini sesungguhnya ada 3 sifatnya. 1, ujian. 2, teguran. 3, hukuman. Apa bedanya Ustadz? Tergantung siapa yang ditimpa. Apabila orang beriman, orang baik, hancur rumahnya, meninggal istrinya, maka sesungguhnya orang alim itu kena ujian. Namanya ujian mau naik pangkat, namanya ujian mau naik kelas. Anak-anak mahasiswa kalau mau jadi sarjana tentu nulis skripsi berat. Kenapa? Anda mau mendapat gelar sarjana. Ujian. Yang kedua, teguran. Siapa mereka yang ditegur? Orang baik yang berbuat salah. Orang baik yang berbuat salah. Dia yang sholat, dia juga yang korupsi. Dia yang rajin sedekah, dia juga yang makan barang haram. Dia yang juga amar ma'ruf, dia juga yang melakukan kemungkaran. Ditegur, mari ngerako, kembali kau ke jalan yang lurus. Yang ketiga, hukuman. Siapa mereka? Orang kafir, pembuat dosa, durjana, maksiat, tidak pernah berbuat baik. Kena hukuman. Sesungguhnya dia bukan dicoba, tapi dia dihukum panjar dunia. Kita periksa diri tak. Kalau rumah tak terbakar, kena gempa. Apa dia ujian? Apa dia teguran? Apa dia hukuman? Tergantung siapa. Kalau tidak pernah sholat, pabotor, tukang tipu, koruptor, hancur rumahnya, jangan kau bilang diuji kau bos. Sidang Jumat yang saya muliakan, tidak ada hal yang sia-sia di sisi Allah. Gempa, bencana, saudara kita yang ditimpa di Sulawesi Tengah, sesungguhnya faedahnya 1, ladang sabar bagi mereka yang kena musibah. Bagi mereka yang kena musibah, ini ladang amal. Berat, sakit hati, menderita. Karena memang hadiahnya sungguh luar biasa. Apa? Innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, Allah bersama kita. Kena musibah, hancur rumah, keluarga berantakan. Tapi sabar. Dia hanya mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segalanya datang dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Saya sabar, maka hadiahmu apa? Bersama dengan Allah. Bapak saja bersama gubernur kita sudah selfie-selfie. Kirim semua teman, saya lama gubernur. Ini bersama dengan Allah. Yang kedua hikmah dari ini, kita mengambil sisi positifnya. Introspeksi diri buat bangsa Indonesia. Mari ngerak kok bos, aja mental liwat-liwat. Dan yang ketiga, bagi kita yang tidak kena seperti orang di Makassar ini, apa faedahnya? Faedahnya adalah
uji kesetiakawanan sosial. Mana itu yang teriak-teriak selama ini, saya NKRI, saya Pancasila, buktikan itu. Dengan cara apa? Mari gotong royong membantu mereka. Ladang amal buat kita untuk toleran, untuk saling tolong menolong, membantu mereka meringankan bebannya. Setidaknya bantu mereka dengan doa, setidaknya bantu mereka dengan sangka baik. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.